Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru penggerak, sekolah penggerak dan organisasi penggerak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai literasi alam, di mana kasus sumber daya alam atau permasalahan yang berhubungan dengan alam itu perlu diperkenalkan sejak awal kepada siswa di sekolah. Saat ini, mereka kekurangan literasi tentang karakteristik alam. Salah satu contohnya adalah soal terumbu karang. Kalau kita melihat kepada sekolah-sekolah yang ada, hampir bisa dipastikan bahwa mereka tidak mengajarkan jenis-jenis terumbu karang, manfaat terumbu karang, struktur morfologi terumbu karang, dan lain-lainnya. Padahal terumbu karang ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia yang perlu dijaga. Di dalam masyarakat adat Kulati atau masyarakat adat Timur misalnya, di Pulau Tumian, terumbu karang ini dijadikan sebagai ban ikan. Artinya bahwa masyarakat memiliki stok ban ikan yang besar di kawasan terumbu karang yang mereka atau masyarakat adat sudah lama jadikan kawasan itu sebagai kawasan keramat. Itu model konservasi tradisional. Dalam konteks hari ini, ya, istilah keramat akan berhadapan dengan konsep-konsep modern di mana kepercayaan modern tidak percaya dengan istilah pemali dan keramat, maka mereka tidak percaya. Lalu konsep keramat itu ditransformasi ke dalam bentuk model baru, di mana masyarakat Kulati mengemukakan konsep ban ikan sebagai ruang penyimpanan pangan, protein yang berbasis ikan di dalam masyarakat Tumian. Sebenarnya dalam konteks itu, dalam konteks merdeka belajar, sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi harus belajar pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat adat karena ini sangat penting. Misalnya, dalam konteks ekonomi kreatif dan inovasi di bidang perfilman, The Legend of the Blue Sea itu tidak memiliki terumbu karang yang indah seperti terumbu karang di Wakatobi atau di kawasan Marimabu atau di kawasan ban ikan Pelati. Mereka harus melakukan syuting film di kawasan Karibia, di Laut Karibia. Ini penting untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bagi murid-murid sekolah maupun tingkatan universitas. Karena dengan melibatkan pemikiran dan kesadaran siswa di dalam proses pembelajaran mengenai terumbu karang, maka kita berharap akan terbangun karakter siswa, kecintaan siswa, yang pada akhirnya akan berdampak pada upaya mereka untuk melakukan konservasi atau paling tidak mengganggu atau tidak merusak terumbu karang. Di sisi yang lain, kita bisa bayangkan kalau nilai ekonomi terumbu karang ini bisa dihitung, itu bukan miliaran, tapi mungkin triliunan. Dan jangka panjang. Ini Bapak, Ibu, dan Bu Guru harus kita perkenalkan kepada siswa kita di sekolah. Terima kasih.